Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan tidak adil kalau kita tidak memberikan suatu update atau membahas, memperbincangkan soal calon lawan tim nasional kita. Siapa lagi kalau bukan Palestina untuk laga FIFA Matchday pertama yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Rabu besok tanggal 14 Juni 2023. Ya, kalau dari kemarin-kemarin saya itu berbicara terus tentang bagaimana persiapan pasukan STY ini dengan pemain-pemain yang cedera, kemudian siapa yang bersiap untuk datang dari Sandi, kemudian ada Jordi, kemudian Sain Patinama yang terakhir ikut bergabung saat ini di Surabaya bersama dengan tim Indonesia. Sekarang calon lawan kita, Palestina. Menarik karena Palestina ya, mungkin bagi penggemar sepak bola di Bandung atau Persib Bandung tahu sekali dengan nama yang satu ini, ya, pemain Muhammad Rashid. Dia pernah bermain di Persib Bandung pada edisi 2021-2022 di Liga 1 Indonesia, makanya dia kenal dengan iklim sepak bola Indonesia sebelum Muhammad Rashid ini balik ke negaranya Palestina. Dan sekarang dia itu bermain untuk klub di Liga Palestina, Jabal Al-Mukaber FC. Ya, dan kesempatan kali ini dimanfaatkan oleh Muhammad Rashid. Tentunya bisa aja bereuni dengan ex teman-teman dia di Persib Bandung, karena Persib Bandung sekarang ini kan mengirim 4 wakil, jadi ambil oleh STY. Salah satu di antaranya adalah teman lama dia, temannya akrab ketika dia bermain pada 2021-2022 di Bandung, ya, Mark Klok. Mark Klok juga menjadi inti kekuatan tim kita bermain di lini tengah dan akan pasti berhadapan langsung dengan Muhammad Rashid, ex rekan dia di Persib, yang juga Rashid ini berposisi sebagai gelandang. Jadi mereka bisa ketemu head to head dengan Mark Klok. Di luar boleh sebagai teman, tapi di dalam pasti akan punya label saling bermusuhan. Ya. Dan mereka akan memperkuat negara masing-masing. Tentunya bagi Muhammad Rashid, dia ingin membawa untuk menampilkan yang terbaik, membawa Palestina bisa menang. Demikian juga dengan Mark Klok yang ingin Indonesia bisa menang. Namun pertandingan ini kan bukan hanya sekedar pertandingan friendly match aja, tapi bagi Muhammad Rashid dan seluruh punggawa Palestina merasa bahwa ini mereka bermain dengan bukan saja juga sebagai teman, tapi saudara. Mereka menganggap timnas kita adalah saudara bagi Palestina. Sehingga mereka berterima kasih ketika diundang untuk bisa bermain di FIFA Matchday ini dengan Indonesia. Dan mereka bisa sekarang berada di Surabaya. Antusias masyarakat Surabaya juga luar biasa untuk menyambut laga FIFA Matchday ini. Karena seperti yang saya bilang di konten saya sebelumnya, laga Indonesia dan Palestina semua tiket sudah ludes terjual. Dan pasti ini akan mendapat perhatian besar, khususnya dari masyarakat Surabaya yang berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Tomo untuk menyaksikan laga antara Indonesia dan Palestina. Dan Muhammad Rashid ini adalah salah satu pemain inti pasti masuk dalam starting line up bagi pelatih Makram Daboud. Ini pelatih Palestina. Nah, kalau bicara dengan Palestina ini, mereka tidak diperkuat ya oleh 2 pemain kunci mereka yang datang ke Indonesia. Itu adalah kapten kesebelasan Muzab Al-Batat dan juga penyerang terbaik mereka, Oday Dabah. Ini Oday Ibrahim Muhammad Dabah. Ini kalau dengan Oday ini masih muda ya, masih 24 tahun. Dan dia bermain sebagai striker di Liga Belgia pada musim ini. Berarti dia adalah Sandi tahu sekali dengan Oday Dabah, ya pasti. Karena Sandi juga bermain di Mechelen di Belgia dan Dabah bermain di Charleroi. Ini salah satu klub yang ada di Belgia. Ini masih muda yang saya bilang tadi ya. Ini masih punya kecepatan di lini serang Palestina. Dan sejauh ini dia menjadi top skor bagi tim Palestina dengan 27 gol. 27 pertandingan ada 10 gol. Namun ketidakhadiran dia enak. Tentunya bagi pertahanan Indonesia karena dia adalah pemain yang paling berbahaya. Tapi dia tidak hadir bersama dengan kapten kesebelasan dari Palestina, Musab Al-Batat. Ya, ini bermain di Liga Mesir bersama dengan Keramika Cleopatra FC di Mesir, dan keduanya ini tidak
bisa ikut sayang bersama dengan Palestina. Namun walaupun tanpa ada Oday Dabah dan Musab Al-Batad ini, tetap pemain-pemain Indonesia harus fokus menghadapi laga ini. Terutama di sana masih ada Muhammad Rashid yang sangat berbahaya juga di gelandangnya. Punya permainan yang sangat baik karena Rashid ini itu ketika berada di Persib Bandung dari 27 pertandingan dia bisa mencetak 6 gol sebelum dia balik ke negaranya. Jadi makanya Mark Klok mengingatkan ke seluruh temannya harus berhati-hati menghadapi Palestina, khususnya bagaimana dengan keberadaan dari Muhammad Rashid. Nah, Makrom Dabot sebagai pelatih, walaupun tadi saya bilang sudah kehilangan 2 pemain kunci, tapi tetap dia membawa pemain-pemain depan yang berbahaya. Saya pikir ada sekitar 5-6 pemain Palestina yang perlu diperhatikan oleh ST dan juga pasukannya, terutama lini belakang kita yang dikoordinir oleh Elkan Bagot dan Jordi Amat yang akan ada di sana. Ya, mereka punya pemain-pemain, ada Mahmud Abu Warda yang ada dalam tim, dalam skuad ketika mereka datang ke Indonesia. Ada Islam Batran, kemudian ada Soleh Citade. Ini 3 pemain berbahaya kalau ditampilkan dalam pertandingan menghadapi Indonesia. Nah, lini pertahanan kita yang harus bisa mengawasi itu. Entah siapapun yang akan dimainkan. Yang pasti kan Jordi dan Elkan akan masuk. Kemudian dengan 3 back ada Rizky di belakang, atau memakai dengan Asnawi Mangko Alam dan juga Pratama untuk main di awal, ya. Walaupun sudah punya Said Batinama yang datang, tapi dia perlu istirahat karena baru tiba. Nah, 3 pemain ini yang memang harus diperhatikan. Walaupun sebenarnya ada 6 pemain depan ya yang ada dalam skuad Makrom Dabot ini. Ya, ada Rebel Dahamse. Ini pemain juga, Rebel Dahamse ini bukan tidak mungkin akan dimainkan lebih awal. Kalau mereka bermain dengan pemain nomor 91 ada di depan, mungkin Rebel Dahamse ini akan menjadi pilihan. Selain tadi saya bilang ada Mahmud Abu Warda, Islam Batran, dan juga Soleh Citaduri. Nah, mereka masih punya Tamer Seyam yang ada dalam skuad. Juga Mahmud Wadi. Nah, Mahmud Wadi ini juga pemain bagus. Ya, jadi pilihan bagi Makram Dabot sebagai pelatih ini banyak opsi yang dia bisa tampilkan. Bisa aja Mahmud Wadi dimainkan lebih dulu bersama dengan Rebel Dahamse. Kalau mereka bermain dengan 4-4-2 katakan. Kalau dengan 4-3-3 ya tadi itu yang di awal ada Islam Batran, Soleh Citahode, dan juga dengan Rebel Dahamse masih bisa, atau Mahmud Abu Warda yang ada di sana. Jadi tetap harus hati-hati bagi pemain-pemain kita karena ini Palestina pemain-pemain yang berbahaya ya untuk berada di garis depan, dan mereka ditunjang selain oleh Muhammad ya Rashid ini, mereka punya gelandang juga yang oke ya bermain untuk bisa mendukung bahu-membahu dengan Muhammad Rashid di sini. Ada Atta Jaber ya, kemudian ada juga Muhammad Yamin dan Oday Karob. Jadi ada 4 gelandang yang memang di bawah. Kalau dipakai 3 gelandang saja, saya pikir mereka akan bermain dengan Muhammad Rashid, kemudian Atta Jaber, dan Muhammad Yamin. Ini 3 yang akan mendukung dengan formasi yang akan ditampilkan oleh Makram Dabot dengan 4-3-3. Katakan mereka bermain dengan posisi ini. Kalau mereka bermain dengan 4-2-3-1, berarti ada 2 yang bermain ke dalam. Double pivot mereka yang mungkin bisa dijalankan oleh Muhammad Rashid di sini dan Atta Jaber, atau Muhammad Rashid dan Muhammad Yamin. Ya, di samping saya bilang tadi ada 1 gelandang lagi yang mungkin akan jadi sebagai super sub main di babak kedua, Oday Karob. Jadi itu formasi kalau bisa melihat dari lini tengah mereka ke depan. Ya, kalau bermain dengan formasi yang saya bilang. Namun apapun itu, saya kira bagi STY mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka sudah bisa melihat video-video permainan tentang Palestina, ya. Dan STY punya racikan tersendiri tentunya untuk menghadapi Palestina. Nah, kita akan bahas besok nantinya apa yang ditampilkan nantinya oleh STY di starting line up nanti, atau di starting 11 menghadapi Palestina. Ya, ini juga memang harus ada pemikiran di sini opsi apa, karena biasanya STY ini secara tak terduga juga bisa memainkan pemain-pemain yang tadi kita sudah pikir akan main, dia tidak melakukan itu, dia merotasi pemain dan dia akan tampilkan yang pemain yang kita maksud tuh di babak kedua. Tapi ini pertandingan yang penting. Pasti STY tidak main-main. STY akan fokus, akan menurunkan formasi terbaik atau tim 11 pemain pertama yang terbaik. Ya. Sayang memang tidak ada Sandi. Karena udah Sandi dia pasti akan masuk sebagai pemain pertama
ya, atau Sain yang baru, yang pasti akan masuk, tapi Sain baru kelelahan, saya pikir baru tiba, mungkin saja dia diistirahatkan, ya. Lebih penting melawan Argentina, dan kalaupun dipaksakan main melawan Palestina, dia akan main mungkin dalam ya 20 menit masih bisa dicoba, ya, untuk pemanasan bagi seorang Sain Patinama. Saya pikir itu dari pembicaraan saya dengan Palestina. Tetap pemain-pemain kita harus konsentrasi penuh yang melawan Palestina, walaupun ini pertandingan persaudaraan, dan mereka berterima kasih sekali untuk acara di FIFA Matchday ini terhadap seluruh pemain Indonesia, seluruh manajemen PSSI, ya, pemerintah Indonesia, masyarakat Surabaya yang sudah tentunya menyambut mereka dengan baik, dan keakraban ini yang nantinya mereka bawa ke lapangan, ya, untuk bisa bertanding, ya, antara Palestina dan Indonesia. Karena bagi Muhammad Rashid, dia pikir bukan soal menang kalah, tapi bagaimana mereka bermain dengan Indonesia sebagai sebuah tim yang bersaudara dengan mereka. Tapi tetap mereka ingin menampilkan performa terbaik sebagai sebuah tim dari Palestina, dan mereka berharap juga Indonesia menampilkan penampilan terbaik untuk menghadapi Palestina. Sampai ketemu di next video dengan saya, Bung Ropan. Ciao.